Saya ajak saudara buka Alkitab saudara dalam Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga. Oke, memang tidak saya buat di sini karena ya kita semua bawa Alkitab pasti. Yohanes 3, saya akan bacakan bagi saudara ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Oke, cukup panjang tapi nanti kita akan mendapatkan garis besarnya bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan kamu heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan kau mendengar bunyinya, tapi kau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan kau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata tentang apa yang kami lihat, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal dunia. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Ini perjumpaan yang menarik, saudara-saudara, karena Nikodemus ini adalah seorang master, seorang guru. Jadi peristiwa di Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 20 sekian kalau nggak salah, itu adalah cerita di mana ada dua orang guru ketemu. Kalau dalam persilatan itu ini sama-sama pendekar sakti yang bertemu gitu. Nikodemus ini adalah seorang anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah satu organisasi keagamaan dan juga organisasi yang sangat berkuasa di Israel pada waktu itu. Jadi anggota Sanhedrin ini bukan sembarangan, itu sudah kayak pejabat. Jadi Nikodemus ini bukan orang sembarangan, saudara-saudara. Dia pengajar Israel, dia guru besar, dia seorang yang sangat dikenal, ilmunya sangat tinggi, ilmu agamanya. Dan kali ini dia datang untuk bisa ngomong-ngomong pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan ini menariknya karena dua orang ini adalah dua orang istimewa sebetulnya. Dan Nikodemus membuka pembicaraan. Ya biasalah basa-basi. Dia mulai dengan menyatakan bahwa "Guru, saya tahu bahwa kami tahu bahwa kamu ini pasti bukan orang biasa. Kamu ini datang dari Tuhan pasti. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal-hal yang kamu lakukan kalau Allah tidak menyertai dia." Tapi kemudian Yesus sepertinya langsung banting setir gitu. Yesus enggak menjawab sapaan itu. Dia enggak bilang, "Ya memang gini." Enggak, dia langsung bilang, "Aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Langsung dibelokkan ke arah situ, saudara-saudara. Kalau kita baca tuh kayak yang dibicarakan Yesus tuh rodok bingungi gitu ya, agak membuat bingung. Waktu saya merenungkan itu saya juga mikir, apa karena Yesus ini ketemu dengan master, dengan guru, jadi dia langsung mengatakan hal-hal yang sangat mendalam. Angin bertiup kemana ia mau, kamu tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Rasanya tuh kayak, ya itu nggak jelas maksudnya apa sih gitu. Makanya Nikodemus kan, kok bisa gitu ngomongnya gitu. Kok bisa gitu sih? Dan ternyata memang saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa Nikodemus adalah seorang yang rohaniwan yang sudah tingkat tinggi,
Sehingga dia tidak merasa perlu lagi, Yesus tidak merasa perlu lagi untuk ngajari Nikodemus apa-apa. Dia langsung menuju kepada kebutuhan Nikodemus yang paling utama, yaitu kelahiran baru. Menurut saudara-saudara, saat Nikodemus ketemu Yesus pada malam itu, apakah dia sudah mengalami kelahiran kembali? Belum. Setuju ya? Belum. Sebab itu Yesus mengatakan, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saudara, ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Saya menyebut mereka itu sebagai istilah ini, saudara. Kristen masuk akal. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru di utus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Begini, Nikodemus ini mengakui bahwa Yesus ini istimewa, murni berdasarkan akal. Sebagai manusia yang punya logika, seorang yang cerdas, Nikodemus tahu, tidak mungkin ada manusia biasa yang bisa melakukan yang Yesus lakukan kalau dia tidak godly, tidak bersifat ilahi. Ini namanya Kristen masuk akal. Saudaraku, di tengah kita dalam dunia ini banyak sekali Kristen yang seperti ini. Kristen yang ikut Tuhan karena itu masuk akal. Satu kali saya ngobrol dengan seorang teman, waktu itu saya sedang berusaha memberitakan Injil kepada dia. Saya bilang, kalau kamu percaya Yesus, kalau kamu betul-betul terima Yesus sebagai Tuhan, kamu tahu nggak? Kamu mati itu kamu masuk surga. Dan setelah itu Tuhan menjadi Bapamu. Dan doamu kemudian didengar, hidupmu diberkati, keluargamu dilindungi, ya kan? Kan begitu kalau kita terima Yesus, kita terima berkat, keselamatan, dan yang paling utama adalah dosa diampuni, mati masuk surga. Terus teman saya ini bilang begini, kalau gitu, jadi Kristen tuh enak ya, gitu. Ya toh, apa enggak enaknya? Saudara tinggal percaya Yesus, nggak diminta apa-apa, nggak disuruh apa-apa, nggak disuruh jungkir balik, nggak ada syarat apa-apa. Jadi cukup percaya aja. Iya percaya, mau percaya. Masuk surga? Iya masuk surga. Dia bilang, berarti jadi Kristen tuh enak dong. Saya bilang, iya enak. Mau kamu? Dia bilang, ya nggak sekarang mungkin, dia bilang itu. Tapi inilah saudara-saudara, kekristenan itu sebetulnya ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Kalau ikut Yesus diberkati, kalau ikut Yesus disembuhkan, ikut Yesus dapat semua yang baik. Kenapa kita nggak mau masuk gereja aja gitu? Ada banyak orang ikut Kristus karena itu, ke gereja karena itu, masuk akal. Saya akan berikan satu contoh, tapi begini, sebelum saya berikan contoh ini, saudara cermati aja, saya tidak bermaksud menghakimi orang ini. Ini contoh seorang hamba Tuhan yang membuat pernyataan-pernyataan tertentu. Saya tidak bermaksud menghakimi beliau. Ada seorang hamba Tuhan, sepasang suami istri yang sangat terkenal di dunia. Saya kan barusan mereka ada membuat statement yang heboh juga. Saya akan berikan contohnya. Saudara coba lihat, cermati. Ini Kristen masuk akal itu seperti ini. Saya tidak menyalahkan, tidak ada yang salah dari pernyataan Tuhan memberkati saudara, itu tidak salah. Saudara ikut Yesus, saudara diberkati, tidak salah. Tapi saudara bisa lihat bahwa ada pergeseran, mungkin ada beberapa hal yang sepertinya enggak pada tempatnya. Oke? Ada sepasang hamba Tuhan yang bernama Joel dan Victoria Austin. Joel Austin dan Victoria Austin. Istrinya baru-baru ini membuat pernyataan di gereja bahwa begini. Ini lagi tersebar di internet di mana-mana. Victoria membuat satu pernyataan bahwa penyembahan dan ketaatan kepada Allah itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kebahagiaan kita sendiri. Kutipannya ada di bawah saudara, alinea ketiga. So, I want you to know this. Saya ingin saudara tahu pagi ini, just do good for your own self. Lakukan yang baik untuk dirimu. Lakukanlah sebab Allah itu selalu ingin kamu tuh bahagia. Kalau kamu datang ke gereja, when you come to church, saat kamu menyembah Dia, when you worship Him, you are not doing it for God really. Kamu tidak lakukan itu untuk Tuhan. Penyembahan itu bukan untuk Tuhan sebenarnya, tetapi kamu menyembah itu untuk dirimu sendiri. Karena itulah yang membuat Allah itu bahagia. Ini statementnya dia. Intinya adalah bahwa kebahagiaan kita adalah prioritas utamanya Tuhan.
Sehingga kalau kita menyembah ibadah sama Tuhan, itu bukan untuk Tuhan. Penyembahan itu bukan untuk Tuhan. Penyembahan itu untuk kebahagiaan kita sendiri. Ini ada cuplikan videonya. Audionya sudah siap ya. Ini ada videonya. Saudara dengarkan baik-baik. Realize when we obey God, we're not doing it for God. I mean, that's one way to look Kita at lakukan it. untuk We're Tuhan. doing it for ourselves. Kita lakukan untuk diri Because sendiri. God takes pleasure when we're happy. That's the thing that gives Him the greatest joy this morning. So I want you to know this morning, just do good for your own self. Lakukan yang Do baik good bagi because diri. God wants you to be happy. When you come to church, when you worship Him, you're not doing it for God, really. You're doing it for yourself. Because that's what makes God happy. Amen. Let's open our heart to Him today. Father. Nah, ini Kristen masuk akal, saudara. Siapa yang tidak mau ikut Tuhan seperti itu? Saat mengikuti satu tokoh Tuhan yang fokus dari Allah itu adalah membuat saudara bahagia. Cengli, orang Chinese bilang, sangat cengli. Tidak ada orang itu yang menolak begini. Siapa? Bodoh, saudara. Kalau saudara menolak Tuhan yang tujuan utamanya Tuhan hanya membuat kamu bahagia, ya semua orang mau ikut Tuhan itu. Betul nggak? Masuk akal kan? Nah, ini yang saya khawatirkan, saudara, bahwa begini. Akhir-akhir ini kita lihat bahwa banyak khotbah dan pesan-pesan atau gereja-gereja modern yang mengarahnya ke sini bahwa apa yang saudara lakukan untuk Tuhan sebetulnya itu ya untuk keuntunganmu sendiri gitu. Balik-baliknya ke diri saudara. Saya pernah cerita, saya ingin jadi satu teman yang agama lain, dia bilang, kamu masuk ke gereja ini loh kok tumben kamu nyuruh saya ke gereja, saya bilang gitu. Kamu di gereja mana? MDC. Ah, salah, kamu di MDC. Masuk ke gereja ini. Loh, kok bisa? Kalau kamu masuk gereja ini, kamu jadi kaya, katanya gitu. Jadi dia bukan Kristen memang. Saya ketawa aja. Tapi itulah, kamu masuk ke gereja A ini, sugih kamu di situ. Masuk akal. Semua orang mau. Jadi saudara, kita tuh bisa menjadi jemaat, orang Kristen, kelihatan Kristen, datang ke gereja, ibadah, bahkan melayani Tuhan, bahkan jadi pelayan musik, bahkan jadi pengkhotbah sekalipun, tanpa lahir kembali. Bisa. Karena kekristenan memiliki beberapa elemen yang sangat masuk akal. Hari-hari ini kita bisa mendengar tokoh-tokoh pembicara-pembicara motivasional. Saudara kalau ikut multi level, saudara akan mendapatkan value-value yang sangat alkitabiah. Masuk akal, memberkati, diberkati, tabur tuai. Ya enggak, kemurahan berbalik, ada banyak nilai-nilai yang bagus yang diajarkan, di mana kita bisa setuju 100%, kita senang mendengarnya, tapi itu tidak membuat kita pada satu titik kelahiran kembali. Yesus dengan tegas mengatakan begini, Nikodemus, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Loh, Nikodemus ini siapa? Ini rohaniwan, hafal perjanjian lama, Kejadian sampai Maleakhi. Hafal luar kepala coba, berpuasa rutin seminggu 2 kali. Sembayangnya mungkin sekian jam 1 hari. Tapi orang yang semacam ini belum lahir baru. Kenapa? Karena pada zaman itu sangat logis setiap orang ingin menjadi rohaniwan pada zaman itu. Kalau sekarang orang apa sekolah pendeta, makan apa kamu gitu sekarang. Dulu enggak, kalau jadi rohaniwan itu impian semua anak Yahudi, impiannya yang menjadi Sanhedrin. Itu puncak sosial dalam masyarakat. Dan kepada orang ini Yesus mengatakan bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, di dunia sekarang ini saudara, dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran, dipenuhi dengan satu sistem di mana kita tuh diberikan hal-hal yang masuk akal. Siapa nggak mau ikut gereja yang Tuhannya itu fokusnya membahagiakan saudara? Semua orang mau. Puluhan ribu orang akan datang. Kristen masuk akal. Itulah Nikodemus. Nah, sekarang saya akan berikan beberapa poin. Terus kelahiran kembali itu kayak apa sih gitu. Kelahiran kembali itu tandanya apa? Kristus kemudian melanjutkan saudara-saudara. Ini dia, lahir dari air dan roh. Barang siapa tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Lah ini kan ruwet, ini apa maksudnya lahir dari air gitu?
Nikodemus tanya, loh, emang saya harus masuk lagi ke rahim ibu saya? Dan Tuhan bilang itu bukan, itu tidak bicara soal daging, dia, Tuhan Yesus bilang. Ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara sadar tidak sadar, kita bisa beribadah, percaya, dan melakukan apa yang sepertinya firman Tuhan sepenuhnya lahir dari kedagingan kita. Kalau kekristenan itu masuk akal, maka kedagingan akan setuju, dan berdasarkan kedagingan itu saudara bisa mengikuti Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau kita mendengar misalnya, oh gereja ini khotbahnya bagus, tiap kali aku ke gereja ini aku merasa diberkati, khotbahnya itu sangat membangkitkan semangat. Saya beritahu saudara, orang tidak kenal Tuhan pun akan suka dengan gereja itu. Dan kalau motivasi kita dalam mendengarkan itu sepenuhnya berbasis daging, saudara. Apa sih daging? Daging itu sesuatu yang mengenakan hidup kita. Maka apa yang lahir dari daging akan menjadi daging. Maksudnya begini, orang Kristen kalau dia mengawalinya itu hanya dengan masuk akal, maka dia akan sepenuhnya hidup dalam kedagingan. Dia akan melayani Tuhan, dia akan aktif di gereja, tapi dia melakukan itu karena keuntungan-keuntungan yang sebetulnya bersifat daging. Kalau saya ngomong daging ini bukan berarti itu hawa nafsu, enggak. Misalnya begini, kalau saya katakan Tuhan Yesus muncul, sedang gitu, bukan jin ya, Tuhan Yesus muncul. Sebutkan 3 permintaan, aku akan penuhi semua orang. Nah, coba apa yang saudara minta? Kita tidak punya rumah mungkin bilang, minta rumah yang gede. Kita nggak punya pacar bilang, minta pacar yang cantik jelita. Apalagi kita yang sakit kita minta disembuhkan. Nggak salah saudara permintaan itu. Tetapi permintaan-permintaan yang sama, keinginan-keinginan yang sama, itu juga diingini oleh orang-orang yang ateis sekalipun. Orang ateis juga ingin punya rumah bagus. Orang ateis juga ingin punya pacar yang cantik, saudara. Orang ateis kalau sakit ya aku ingin sembuh. Maksud saya apa? Betapa kita lihat hasrat kita, harapan kita dalam mengikut Tuhan, kalau kita nggak waspada, itu sepenuhnya digerakkan, didorong oleh kedagingan. Siapa nggak mau ikut Yesus kalau ikut Yesus jadi kaya? Siapa nggak mau ikut Yesus kalau ikut Yesus saudara dapat pacar dan istri yang cantik? Siapa nggak mau? Tetapi begitu saudara ketemu dengan firman-firman yang tidak masuk akal, nah itu Kristen